Baiklah, alhamdulillah hari ini kita akan belajar kembali matematika bersama saya Bu Sarah Nurul Latifah. Nah, contoh soal 5. Pada sekelompok data yang rata-ratanya 11, ditambahkan data baru lagi, berarti dimasukkan satu data lagi yang besarnya 29. Sehingga yang tadinya rata-ratanya 11 berubah menjadi 13. Pertanyaannya adalah, yang rata-ratanya 11 itu tadi datanya asalnya banyaknya ada berapa data ya? Oke ya. Jadi coba saya gambarkan ulang apa maksud pertanyaannya. Jadi tadinya ada sekelompok data yang saya tidak tahu berapa banyaknya, tapi rata-ratanya adalah 11. Oke. Kemudian berikutnya ada tambahan satu data yang nilainya 29. Sehingga, sekelompok data tersebut setelah ditambah satu data tadi ya, rata-ratanya berubah menjadi 13. Pertanyaannya adalah kalau begitu awalnya tadi banyak datanya sebenarnya berapa sih? Oke ya. Nah, kalau gitu yuk kita coba jawab sama-sama. Atau ada yang mau coba nih? Kalau yang ada yang punya jawaban boleh dituliskan di kolom chatnya. Oke? Adakah? Oke, kita jawab bersama saja kalau gitu ya. Nah, sekarang coba kita simak kembali. Seperti yang Bu Sarah sampaikan sebelumnya, rumus rata-rata gampang kok. Jumlah data bagi banyak data. Yang membedakan untuk data berbobot adalah jumlah datanya tidak perlu tambahin satu-satu. Cukup dengan cara mengalihkan data tersebut dengan berapa banyak datanya. Oke, contoh tadi ya. Pertama, ada sekelompok data yang saya nggak tahu berapa banyaknya. Anggap saja banyaknya adalah M. Oke. Data tersebut katanya rata-ratanya 11. Artinya setiap data dianggap 11, 11, 11, 11 gitu ya. Berarti jumlah dari data tersebut ya 11 kali banyak munculnya. Karena banyak munculnya tadi tidak kita ketahui, kita simbolkan dengan M, maka jumlah datanya adalah 11 dikali dengan M. Atau M kali 11. Kemudian kita tambahkan lagi dengan satu data baru yang nilainya 29. Ya karena datanya cuma ada satu, berarti frekuensinya cuma satu dong. Oke? Satu yang bernilai 29. Ingat, rumus rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Oke? Datanya awalnya ada M, karena nggak tahu berapa nih, apakah 10 data, apakah 5 data, datanya awalnya ada M. Kemudian ditambahin lagi dengan satu data. Berarti kalau begitu, banyak data yang baru itu adalah M tambah 1. Saya ulang ya, jumlah datanya M kali 11 tambah 1 kali 29, sementara banyak datanya adalah M ditambah satu data yang baru. Dan ini semua akan menghasilkan rata-rata yang katanya di soal tadi akan bernilai 13. Oke? Nah, sekarang coba anak-anakku simak. Ini kan berarti kalau kita analisis, 11 kali M sama dengan 11M. 1 kali 29 sama dengan 29. Oke, untuk memudahkan berarti ini tinggal saya kalikan 13 dikali M tambah 1 ya. 13 kali M sama dengan 13M. 13 kali 1 sama dengan 13. Oke. Kemudian saya kelompokkan suku yang sejenis. 13M dikelompokkan dengan 11M, maka 13 dikurang 11 sama dengan 2M. Sementara 29 kita kelompokkan dengan 13, maka 29 kurang 13 sama dengan 16. Nah, yang ditanyakan tadi kan adalah M ya? Atau M itu tadi banyak datanya di awal.
Oke. Berarti karena 2M itu sama dengan 16, maka M adalah 16/2 yaitu 8. Artinya apa, Nak? Artinya sebenarnya ada 8 data di awal yang rata-ratanya adalah 11. Yang ketika ditambahkan satu data baru yang bernilai 29, ternyata menghasilkan rata-rata baru sama dengan 13. Oke ya? Jadi kalau begitu, berapa sih banyak data di awal? Ya banyak data di awal adalah 8. Oke ya? Jadi rumusnya pokoknya itu aja. Rumusnya apa tadi? Jumlah data bagi dengan banyak data. Bisa dipahami? Oke ya?
Kalau bisa dipahami, mari kita coba simak contoh selanjutnya. Oke ya. Contoh ke-6. Nah, kalau di contoh 6 soalnya begini. Dalam suatu kelas terdapat siswa sebanyak 21 orang. Dengan nilai rata-rata matematika adalah 6. Oke, jadi awalnya sudah ketahuan nih, nggak kayak soal nomor 5 tadi, saya nggak tahu ada berapa data. Intinya rata-ratanya ya 11 gitu. Kalau di contoh soal nomor 6 ini sudah ketahuan, datanya itu ada 21. Ada 21 orang yang masing-masing dianggap kalau kita ratakan itu nilai per orangnya adalah 6. Jadi sudah ketahuan ya bahwa dianggap ada 21 data yang bernilai 6. Ingat ya, prinsip rata-rata artinya kita anggap tiap data itu adalah 6. Berarti ada 21 data yang nilainya dianggap 6. Ternyata dari 21 data ini atau 21 orang ini ada satu siswa yang nilainya paling rendah dan karena nilainya ini mengganggu akhirnya nilainya dikeluarkan nih, tidak diikut sertakan. Oke, jadi dari 21 data tadi diambil satu orang, dikeluarkan satu orang sehingga sekarang jumlah datanya tidak 21 lagi, tapi sisa 20. Oke? Ternyata setelah bersisa 20 data atau 20 orang, rata-ratanya berubah menjadi 6,2. Pertanyaannya adalah, kalau begitu nilai siswa yang paling rendah tadi atau nilai siswa yang dikeluarkan atau tidak diikut sertakan tadi, nilainya sebenarnya berapa? Oke? Nah, coba kita simak di sini ya. Perhatikan perbedaan antara contoh soal nomor 5 dan contoh soal nomor 6. Kalau di contoh soal nomor 5, oke, awalnya dia tadi kita sudah tahu ya bahwa jumlah datanya ada 8 data tadi ya. Awalnya 8 data ditambah 1 data menjadi 9 data. Kalau di contoh soal nomor 6 kebalikannya. Awalnya 21 data dikeluarkan 1 data menjadi 20 data. Berarti dia prinsipnya berkebalikan ya. Kalau tadi ditambah 1 data, kalau ini dikeluarkan 1 data. Berarti meskipun kita menggunakan rumus yang sama yaitu rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data, tapi perlu anak-anakku semua ketahui, oke, bahwa yang mana yang menjadi total akhir gitu ya. Yang mana yang menjadi gabungan gitu. Oke? Di sini walaupun 21 adalah startingnya, oke, dan dikeluarkan 1 orang, oke, sehingga menjadi 20 orang, tetapi karena rumusnya ini adalah rumus rata-rata gabungan ya, berarti kita menggabungkan antara 2 data, atau 2 kelompok data, berarti kalau begitu jangan 21 yang menjadi patokan awal kita, tetapi kita anggap balik saja soalnya. Anggap saja, kan nggak apa-apa ya kita balik soalnya. Anggap saja awalnya ada 20 siswa yang rata-ratanya adalah 6,2 yang ketika ditambah dengan seorang siswa sehingga berubah menjadi 21 orang, rata-ratanya menjadi 6. Oke, pertanyaannya satu orang siswa itu berapa? Ya dibalik saja. Sehingga kita masih bisa menggunakan rumus yang tadi. Gitu ya. Berarti coba deh. Awalnya ada 20 orang siswa. Berarti frekuensinya adalah 20. Ada 20 orang siswa yang rata-ratanya adalah 6,2. Gitu. Jadi kita balik logikanya ya. Jadi bukan kita keluarkan, tapi kita masukkan. Oke. Ada 20 orang yang rata-ratanya 6,2. Yang ketika ditambahkan dengan satu nilai terendah, anggaplah nilai terendahnya jadi itu adalah kalau yang sebelumnya itu yang ditanyakan pada umumnya terkait rata-ratanya. Kalau sekarang yang ditanyakan maka menghasilkan rata-rata tadi dulu. Katanya sama dengan contoh soal 7. 6
Umur rata-rata dari satu rumus kelompok yang rata-rata terdiri dari adalah dokter dan jaksa jumlah adalah data 40 tahun. dibagi dengan banyak Oke? data. Jadi Jumlah umur datanya adalah rata-rata dari gabungan 20 dokter dan kali jaksa adalah 6,2 ditambah dengan 40 satu data tahun. yang nggak saya tahu nilainya. Jika rata-rata umur dibagi dengan masing-masing banyak jaksa data dan dokter tadi adalah 50 tadi dan orangnya ada 35, 20 artinya tambah satu orang berarti rata-rata umur 21. jaksanya Berarti banyak 50, datanya berapa? rata-rata Ya umur 21 dokternya 35. Maka Katanya perbandingan banyak jumlah jaksa data dan dibagi banyak data dokter ini akan adalah menghasilkan berapa? rata-rata sama Oke? dengan Jadi yang 6. ditanyakan di sini bukan rata-ratanya, Jadi saya tetapi balik. sebenarnya Kita balik untuk proses mendapatkan berpikirnya rata-rata 40, Jadi bukan anaknya tadi kita keluarkan, maka tapi jaksa anaknya yang kita umur masukkan. 50 tahun tadi Oke? dan dokter Jadi yang kalau umur begitu 35 tahun 20 kali tadi 6,2 itu ini kan sama aja banyak 62 kali 2 ya. dokternya dan Berarti banyak jaksanya 60 itu kali harus 2 berbanding berapa? 120 Berapa banding berapa? tambah dengan 2 kali 2 berarti Oke, 124 sekarang kalau begitu ya. kita masuk ke pembahasannya. Ditambah dengan Nah, 1 kali di X sama sini, dengan ya, X. kita masih Oke. menggunakan rumus yang Kemudian sama. kita ya. kalikan 6 Karena kita kali nggak tahu 21. berapa banyak itu 6 kali jaksanya 21? dan berapa banyak Oke, dokternya. 6 kali 20 Anggap saja jaksanya 120, ada sebanyak 1 kali J. 6 sama dengan Oke, jaksanya tadi rata-rata umur berapa sih? Berapa sih 50 nilai ya? dari Berarti anak yang jaksanya paling ada rendah sebanyak tadi? J dari yang nilainya berapa sih masing-masing 50. nilai dari Berarti anak yang jumlah mendapatkan datanya nilai adalah tadi? 50 Berarti dikali kalau begitu banyak nilai jaksa. X-nya sama dengan Sementara dokternya itu 124 kita juga nggak tahu ditambah ada berapa, berapa, yang anggap saja deh. 126. Nah, Berarti berapakah umur nilainya? dokternya tadi rata-rata Nilainya sama 35. dengan Berarti jumlah umur 2. semua dokter adalah Oke ya. 35 Jadi ternyata dikali banyak anak yang dokternya. mendapatkan Berarti nilai terendah 35 tadi kali sebenarnya nilainya adalah Sementara jadi nggak apa-apa kita jumlah balik. data tadi Jadi tidak harus mesti kita bagi bahwa dengan banyak anaknya data. tadi harus Ya dikeluarkan, kan? ya tinggal kita tukar. Tapi kita nggak Apa tahu anaknya kita masukkan, jaksanya ada berapa, maka dokternya ada berapa. rata-ratanya Berarti nanti tulis akan aja. berubah dari 6,2 Jumlah datanya menjadi adalah jaksa tambah ya. dokter. Dan ini ternyata menghasilkan nilai rata-rata yang sama dengan 40. Maka kalau kita kerjakan secara analitis diperoleh 50 jaksa tambah 35 dokter akan menghasilkan 40 jaksa tambah 40 dokter. Oke. Di sini kalau saya selisihkan 50J kurang 40J sama dengan 10J. Kemudian 40D kurang 35D adalah 5D. Maka perbandingan antara jaksa dan dokter itu adalah jaksa banding dokter. Oke, dokternya ke sebelah kiri ya. Itu sama dengan 5 banding 10. Kalau diperkecil, perbandingan jumlah jaksa dan dokternya adalah 1 banding 2. Oke ya. Nah, baiklah anak-anakku semua. Karena waktu membatasi kita semua, oke, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian, sehingga kalian bisa mengerjakan dengan baik soal yang terkait rata-rata hitung baik data tunggal ataupun data tunggal berbobot. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Generasi smart, berkarakter, cerdas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.